Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit meminta waktu Bapak sebagai salah satu tagihan dari calon guru penggerak dalam program guru penggerak ya Pak. Ingin bertanya kepada Bapak tentang pengalaman-pengalaman ketika Bapak menjabat sebagai pemimpin di sekolah Pak dalam hal pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Kami mulai ya Pak ya. Selama ini kan ketika Bapak menjabat sebagai pemimpin nih Pak, atau Bapak sebagai bertindak sebagai pimpinan di sekolah, tentu banyak-banyak kasus yang terjadi nih Pak. Baik kasus sesama murid atau mungkin tenaga pendidik ya Pak ya. Bagaimana Bapak memilah-milah atau mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah termasuk dilema moral kah atau dilema etika kah, seperti itu Pak? Baik, yang pertama kita lihat dari kegiatan siswa, karena saya dengan siswa langsung juga. Jadi kita lihat sejauh mana dia apakah melanggar peraturan terhadap sekolah, kemudian apakah sudah diselesaikan oleh desa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Iya. Dalam mengidentifikasi ya Pak ya? Iya, kita identifikasi dulu. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan jika Bapak dihadapkan dengan dua keputusan atau dua pilihan yang sama-sama baik Pak? Seperti itu. Baik, memang saya alami sulit sekali itu dan pernah terjadi ketika berbenturan dengan peraturan sekolah yang termasuk pelanggaran berat tertulis pada sekolah. Kemudian secara hati nurani kita tidak menginginkan siswa itu berhenti sekolah, dan kita tugas kita sebagai guru, tugas kita adalah memberi pendidikan dengan dia supaya berubah. Iya betul. Itu yang di sisi lain secara tata tertib, di sisi lain dari segi kemanusiaan dan amanah undang-undang. Berarti antara keadilan dengan rasa kasihan ya Pak ya. Sekarang gini Pak, gimana kalau misalkan Bapak dihadapkan bahwa di dua guru, misalkan Bapak ya, di dua guru atau dua pilihan yang sama-sama baik Pak. Misalkan pilihan saya baik, pilihan Bu Nova baik misalkan Pak. Nah jadi Bapak bagaimana memilihnya Pak? Kalau dalam situasi ada dua pilihan yang sama-sama baik? Ya, keputusan yang sama itu memang keputusan yang memang harus diambil, sebuah resiko dari jabatan, sebuah resiko dari apa yang kita lakukan. Maka kita akan lebih mengambil ke skala prioritas. Iya. Walaupun sama-sama baik gitu ya Pak ya. Sama-sama baik, karena sama-sama baik dan sama-sama membangun, maka prioritas yang lebih utama. Pernah Pak mengalami dilema seperti itu? Sama-sama dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik, ini baik, itu juga baik, tapi harus memilih salah satu. Baik, yang saya lakukan ini terhadap siswa dulu ya. Oh iya. Kalau siswa pernah kejadian memang seperti itu. Jadi secara peraturan memang kena, cuman prosesnya yang berbeda. Ya, di suatu daerah memang ada sebuah kasus, ternyata dia sudah diselesaikan oleh pihak desa dan damai. Tapi kita tidak menutup telinga, ternyata cara pengambilan siswa itu secara paksa kita terkejut dan kita coba telusuri, ternyata melanggar tata tertib sekolah. Maka mau tidak mau secara sekolah memang harus dikeluarkan, tetapi kita ambil sebuah jalan di mana kita tidak mungkin meninggalkan anak atau mengeluarkan anak, tapi kita mencari solusi agar anak ini bisa meneruskan di tempat lain. Sekolah ya Pak ya, tidak putus sekolah gitu ya Pak. Sekolah dengan cara kita juga memberikan motivasi, dan ke sekolah yang kita tuju pun kita tidak memberi alasan secara spesifik mengapa ini anak keluar, tapi ada sebuah pelanggaran pembinaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Itu saja. Tadi kan kalau yang sama-sama baik berarti Bapak memilih yang lebih prioritas ya Pak ya. Oke. Nah, adakah langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Apakah Bapak akan berkonsultasi dulu? Apa langsung diputuskan oleh Bapak seperti itu? Bagaimana Pak? Karena sekolah ini bukan milik saya pribadi, maka saya akan memanggil beberapa orang, termasuk guru senior dan wakil-wakil. Kita
ambil keputusan secara kolega bersama-sama mana yang lebih banyak manfaatnya begitu. Ya, saya bersama-sama, kita tidak mungkin satu orang ini keputusan saya enggak, tapi beliau sudah ada mempunyai pola pikir yang tentunya lebih bagus daripada saya dan kita sama-sama sepakati. Jadi tidak otoriter gitu ya Pak. Nah, dalam hal pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan sekolah, hal apa yang paling Bapak anggap paling efektif? Apakah pendapat orang lain kah, atau komunikasi, atau kerjasama, atau seperti apa Pak? Yang jelas yang pertama itu komunikasi. Nah, baru kita kerjasama di situ. Baik, komunikasikan bersama-sama dan kita menjawabkan sesuatunya, baru kita laksanakan keputusan. Oke. Tadi kan Bapak sudah memberikan penjelasan mengenai yang paling efektif nih Pak. Tentu dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah, apalagi Bapak sudah memimpin beberapa sekolah nih Pak, tantangan paling berat apa itu Pak dalam pengambilan suatu keputusan? Atau ketika Bapak menghadapi suatu kasus, tantangan terberatnya apa itu Pak biasanya? Ya, tantangan terberatnya tentu ada, salah satunya adalah kita akan berhadapan dengan masyarakat. Misalnya keputusan kita, misal kita akan mengendalikan orang tuanya, ternyata orang tuanya orang sangat berpengaruh. Iya. Jadi di desa sangat berpengaruh, maka di suatu wilayah kecamatan itu pengaruh sangat besar sekali, dan itu resiko yang harus kita hadapi. Maka kita perlu yang namanya komunikasi tadi, bagaimana untuk menyelamatkan anak ini dan kita pun tidak terlalu. Oke, jadi seperti sekolah lawan masyarakat gitu ya Pak ya, kalau kasusnya seperti yang tadi Bapak ceritakan. Oke. Tadi hal efektif sudah Bapak utarakan, tantangannya juga sudah utarakan. Jika dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi suatu kasus nih Pak, apakah Bapak ada waktu khusus untuk memecahkannya, atau saat itu ada kasus, saat itu pula Bapak menyelesaikan? Waktunya sebelumnya kan sudah ada aturan-aturan yang kita sepakati ini, sudah ada kita terbitkan. Maka ketika ada sebuah kasus, sebenarnya kita sudah wanti-wanti dari awal, jangan sampai ada yang kasus, ada yang melanggar, kita sudah koordinasi dulu. Ternyata apabila terjadi sebuah kasus, maka keputusan itu tetap kita lakukan ketika terjadi lagi. Pas kejadian baru kita kumpul lagi, ini ada pelanggaran dan kawan-kawan seperti ini, kita sudah sosialisasi, ternyata tidak terjadi seperti ini. Jadi bertahap gitu ya Pak ya. Oke. Adakah selama ini seseorang ataukah faktor apa yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan? Atau ketika Bapak harus berbicara dengan seseorang ini, atau faktor ini yang harus Bapak dahulukan ketika Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu kita melihat faktor-faktor yang pertama, faktor mungkin emosional seseorang harus kita perhatikan. Karena kita berbicara dengan orang lain tidak sama antara satu dengan yang lain. Contohnya seorang yang datang dengan penyabar atau datang dengan emosional, maka kita harus lihat komunikasi dulu baru kita ambil keputusan. Selama ini ketika Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak sering berdiskusi dengan ibu di rumah mungkin Pak, atau dengan para wakil yang kira-kira ketika Bapak mengalami dilema dalam sebuah keputusan, orang itulah yang pertama kali Bapak hubungi? Oh iya, kalau menghadapi dilema biasanya saya di sekolah dulu, di kantor dulu kita hubungi. Kalau di sekolah kebetulan ada guru-guru senior, ya pendapatnya banyak, kemudian para wakil kita kumpulkan dan para senior untuk menyelesaikan, menyumbang pikiran satu masalah tadi, menyelesaikan satu masalah. Oke, berarti memang Bapak sangat melibatkan warga sekolah dalam menyelesaikan dan juga mengambil keputusan ya Pak ya. Jadi tidak otoriter sendiri ya Pak ya. Oke. Setelah Bapak yang saya tahu Bapak di beberapa sekolah Bapak memimpin, dan terakhir di sekolah kami ini saat ini ya Pak, di sekolah kita ini di SMA 3 Bungo, ada nggak sih Pak pelajaran atau pengalaman yang Bapak dapatkan setelah Bapak mengambil keputusan, pengalamannya? Apakah Bapak pernah menyesal ketika ngambil keputusan atau gimana gitu? Iya, karena kadang-kadang saya akui ketika dalam kondisi tertentu dan memang harus ambil keputusan cepat, harus cepat, maka kita juga langsung sikat, bahasa yang sekarang kita sikat gitu. Setelah itu baru kita berpikir, loh, kok ini yang kita lakukan ya, dan kita pelajari lama, ternyata ya memang ada kegelisahan, tentu ada merasa salah juga, itu wajar.
Iya. Jadi pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini dalam menyelesaikan kasus, justru itu yang membuat pembelajaran Bapak kedepannya dalam menyelesaikan kasus ya Pak ya. Jadi suatu pengalaman yang bisa jadikan pedoman untuk yang akan datang. Jadi ketika Bapak dilema dalam memutuskan suatu hal atau suatu kasus, Bapak tidak sendiri ya Pak ya? Tidak sendiri, harus karena sekolah ini bukan milik sendiri tapi kolega. Kalau sudah sepakati maka kita tidak memutuskan melalui keputusan kepala sekolah. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atas nama sekolah. Jadi jangan nggak mentang-mentang saya kepala sekolah saya memutuskan sendiri ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak pengalaman yang Bapak berikan kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami terapkan. Kebetulan saat ini di program guru penggerak, khususnya calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bungo ini sedang mempelajari pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pembelajaran Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Saya Andi Megasari dari SMA 3 Bungo selaku calon guru penggerak dari SMA 3. Kebetulan kami ingin meminta pengalaman dari Ibu berkenaan mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin gitu Bu ya. Mohon maaf kami mengganggu ya Bu waktunya. Karena selama ini kami melihat Ibu sebagai pemimpin yang sangat sukses ya Bu, memimpin beberapa sekolah. Jadi kami ingin mengambil pengalaman dari Ibu dalam hal pengambilan keputusan. Kebetulan pengambilan keputusan ini sedang kami pelajari di program guru penggerak itu di modul 3 Bu. Kami lanjut ya Bu ya. Selama ini tentu kan Ibu selaku pimpinan sekolah menemui beberapa kasus di sekolah berkenaan dengan anak murid maupun guru-guru di bawah naungan Ibu. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah tersebut berdasarkan apakah dia termasuk dilema etika kah ataukah dia termasuk rujukan moral? Terima kasih. Jadi kalau pengalaman selama ini untuk mengidentifikasi masalah dalam mengambil kebijakan ya, tentu dipelajari dulu permasalahannya. Kalau sekiranya itu bisa absen untuk kepala sekolah bisa langsung mengambil kebijakan, mungkin langsung saya ini. Contohnya misalnya gini, kita kekurangan guru, betul. Nah, itu karena itu kan hal yang termasuk yang mendesak. Iya. Nah, itu saya langsung ambil keputusan ke teman-teman, itu saya tinggal bicara. Tapi kalau sekiranya itu memang nanti menimbulkan dilema, itu tentu saya akan dulu bahwa waktu sholat zuhur telah tiba. Kepada seluruh siswa segera menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah demi menjaga kebersihan bersama dan sekolah siswa ditinggal dalam kelas masing-masing. Ada pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu terutama kasus-kasus di mana ada yang sama-sama benar, tapi Ibu harus mengambil salah satu. Nah, itu seperti apa tanggapan Ibu? Bahwa waktu sholat zuhur telah tiba. Kepada seluruh siswa segera menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah demi menjaga kebersihan bersama. Sepatu dan tas sekolah siswa ditinggal di dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Kecuali kalau sebenarnya yang ini kurang tepat, nah yang ini benar, misalnya ya, tetap kita ajak sharing dan kita kasih pengertian untuk yang mungkin kurang tepat itu kita kasih masukan agar dia belajar untuk akan dada. Kalau sebenarnya hal yang menurut kita itu pas tepat karena itu. Jadi tidak ada yang merasa
seperti apa? Apakah Ibu merenungkan sendiri atau memang bercerita bersama Waka atau seperti apa itu? Ya, tentu tetap kembali kita lihat dulu permasalahannya. Oh gitu ya. Kalau sekiranya ya mungkin agak nggak terlalu berat, gitu kan, sekiranya bisa ini, tentu mungkin saya nampaknya sih ini yang ini bagus yang saya ambil. Tapi selama ini memang walaupun itu nantinya tetap itu keputusan saya, tapi saya tetap selalu apa ya berkoordinasi dengan wakil. Jadi nggak serta-merta Ibu langsung memutuskan gitu ya Bu ya? Tetap dilihat, jadi tadi diidentifikasi masalahnya. Tentu karena Ibu sudah beberapa sekolah, Ibu Naomi sebagai kepala sekolah di bawah pimpinan Ibu, tentu ada kasus-kasus atau permasalahan yang sudah Ibu selesaikan. Kemudian selama ini yang efektif dalam pengambilan keputusan itu menurut Ibu seperti apa sih Bu yang paling efektif? Tetap kita nggak bisa lepas dari komunikasi. Oh ya, kita ajak sharing. Jadi ya kita jangan sampai kita itu ada di diri kita. Kalau misalnya nggak sesuai dengan pemikiran guru tersebut, misalnya dengan guru, guru tersebut misalnya, jadi kalau kita komunikasi kan dia bisa lapang dada. Jadi kuncinya di komunikasi. Di komunikasi ya, karena kalau miskonsepsi malah jadi bertambah ya Bu. Seandainya saya langsung saklek, pokoknya ini saya gini. Itu bukannya cari solusi, tetapi nanti akan timbul masalah baru. Nah, biasanya kan seorang pemimpin itu dianggap paling bisa menyelesaikan segala macam permasalahan gitu ya Bu. Selama ini tantangan apa sih Bu yang paling berat atau yang Ibu hadapi, yang Ibu dapatkan ketika dalam menyelesaikan kasus tersebut? Kalau pengalaman saya, itu tantangan ya terus terang mungkin nampaknya sih tidak di sekolah semester. Biasanya itu contohnya masalah disiplin misalnya. Tentu yang berhubungan dengan SDM-nya. Yang utama kan SDM-nya itu kan dari gurunya. Betul. Di situ tantangannya nggak berat karena apa? Guru kan banyak. Tidak 1, 2, 3 orang menyatukan berbagai persepsi, kemudian mungkin merubah mindset kan gitu misalnya. Pas sekolah ingin pokoknya kita harus perfect semua, harus disiplin begini. Bagi yang punya pengertian hal semacam itu mungkin dia bisa mensyukuri. Berarti saya diajak untuk berubah. Menjadi introspeksi ya, introspeksi, motivasi bagi dia. Tapi bagi yang kurang memahami, hal ini merupakan hal yang memberatkan bagi dia. Itu untuk jadi gini-gini. Nah, kemarin misalnya betul. Ini nggak terlalu hal ini nggak terlalu dipermasalahkan misalnya. Nah, itu kan termasuk berat gitu ya, karena menghadapi berbagai macam persepsi. Nah, itu yang seperti itu ya tadi. Tantangannya berarti ya Bu, karena yang lebih besar berarti justru dari timnya gitu ya, biar dari SDM yang ada ya. SDM yang ada, karena tidak semua itu bisa kita sejalan dengan kita. Nah, terus untuk mengatasi ya itu tadi tidak lepas dari komunikasi. Insya Allah kalau kita komunikasi, apalagi kalau misalnya secara khusus dia itu kita ajak ngobrol empat mata, apa sih permasalahannya, kok agak susah sejalan dengan kami, dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dia di rumah ada hal yang kita tidak tahu. Nah, nanti kalau dia sudah bercerita, kita berusaha mencari solusinya. Itu untuk mengatasinya. Nah, adakah jadwal khusus Ibu dalam menyelesaikan kasus? Ataukah memang ketika kasus itu hadir Ibu langsung menyelesaikannya Bu? Seperti itu. Jadi semua permasalahan, semua kasus tetap kita lihat identitas, kita identifikasi. Ada yang istilahnya itu insiden ya. Betul, itu kan harus segera identifikasi. Ada juga yang mungkin permasalahannya agak besar, butuh proses. Ya, itu mungkin waktunya agak ini, tapi kita nggak boleh lengah-lengah, gampang nanti lah itu. Walaupun dalam proses, tapi kita tetap harus segera mungkin menyelesaikan.
agar tidak terlalu banget ya Bu ya. Kalau nanti malah masuk angin malah. Betul. Malah nambah masalah. Nah kalau tadi kan kita membicarakan tantangan yang Ibu hadapi. Nah sekarang adakah hal-hal atau faktor-faktor, apakah ada seseorang atau rekan kerja Ibu yang mempermudah dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Ya alhamdulillah, khususnya ya jelas itu dari wakil. Ya kita harus sejalan terus tuh. Oh iya. Soalnya kalau nggak sejalan bisa-bisa dualisme, bisa ya enggak? Ya. Kalau sejalan alhamdulillah. Jadi wakil itu kan memang kanan tangannya pimpinan. Dan alhamdulillah sih kalau di sini mulai saya ya di tempat lama di sini, kalau di sini mulai saya ketika di sini walaupun wakalnya itu duluan dari Ibu dari saya, tapi alhamdulillah dia seiring sejalan gitu ya. Seiring sejalan. Karena insya Allah dia juga menyadari memang tidak ada hal-hal yang aneh ya. Alhamdulillah selain wakal kurikulum, wakal kesiswaan, wakal BU, ya jadi semua yang senior kan itu sering kita ajak, walaupun secara formal maupun informal kita sering ya ngobrol-ngobrol. Di situ kan kita dapat masukan-masukan. Dari berbagai kasus baik di tempat Ibu memimpin terdahulu, di tempat sekarang, adakah pengalaman yang paling berharga atau pengalaman yang Ibu dapatkan ketika Ibu mengambil keputusan yang menghasilkan dilema di hati Ibu? Kadang kita ketika mengambil keputusan, aduh menurut saya baik ini, tapi menurut teman-teman enggak gitu kan Bu. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman yang bisa diceritakan? Bisa, ada. Jadi gini, kebetulan di tempat saya yang lama dengan yang baru itu jelas bedanya tidak jauh. Oh gitu ya Bu. Beda awal sekolah lama, kebetulan saya itu boleh dikata termasuk yang berintis juga. Oh ya, perintis ya Bu ya. Berintis dengan almarhum dulu. Kemudian mau tak mau karena sekolah baru ya, jadi guru-gurunya itu banyak yang lebih muda, yang pertama. Yang kedua jumlah personilnya baik siswa maupun ini, jadi mereka itu full care. Jadi lebih ke keluargaan ya. Jadi apapun yang ini itu dia alhamdulillah. Misalnya saya ada ide gini-gini, enggak gitu waktu lama, ya, langsung ya, gitu. Nah sementara kalau di tempat yang baru ini maaf ini saya agak jujur ya. Nggak apa-apa, ini kan pengalaman ya. Kepemimpinan. Iya. Di samping personilnya sudah jelas siswanya, kemudian juga orang-orang ya segala macam SDM-nya itu kan terutama dari personil dulunya tenaga pendidikan mau tak mau karena saya boleh dikatakan saya ini kan yang datang. Oh iya. Ya kemudian di situ saya kan juga harus harus saya yang lebih bisa menyesuaikan diri gitu ya. Itu. Tapi biar gimana pun yang namanya kalau orang semakin banyak kan semakin banyak macamnya. Karena waktu awal saya itu masih terbawa suasana di tempat kerja yang lama. Istilahnya apa ya? Begitu saya menyampaikan ide ini ya kan ya. Nah kalau di sini mungkin butuh proses. Oh iya. Ya kan, misalnya saya ide seperti ini. Iya. Ada sebagian yang pro, ada yang kontra. Nah di situ lagi. Itu kan lagi-lagi komunikasi. Insya Allah pengalaman yang sudah ya bagaimana pendekatan saya kepada yang tadinya kurang sejalan ya akhirnya lama-lama ya alhamdulillah akhirnya bisa sejalan ya Bu ya karena pengalaman dari tempat terdahulu gitu ya. Akhirnya ya gimana cara saya untuk kita tuh sama-sama satu jalan, satu ide. Iya betul. Alhamdulillah. Ya, berarti kalau di sana boleh dikata tidak butuh proses. Misalnya, ayo
gimana langsung sendiri diri nih? ya? Iya Bu. Nah, betul. kalau di sini butuh proses. Nah, di proses itu saya juga harus hati-hati, jangan sampai nanti ada dua ibu. Iya, betul. Jadi saya ya harus bisa menyelami orang-orang yang mungkin kurang sejalan tadinya dengan ide-ide yang saya sampaikan. Jadi alhamdulillah ini nggak sampai mungkin kita mengajaknya itu ya, persuasifnya itu ya harus mengena, tanpa ada yang merasa tersinggung, ada yang dirugikan. Nah, alhamdulillah ya sambil berjalannya waktu kita akhirnya ya kompak. Tuh, banyak sekali nih Bu pengalaman Ibu sebagai pemimpin yang bisa kami sambil jalan nih. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Mudah-mudahan dari semua strategi Ibu, tantangan Ibu serta kemudahan-kemudahan yang Ibu terima bisa menjadi pengalaman bagi saya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kami. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Megasari, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bungo, asal sekolah SMK Negeri 3 Bungo. Hari ini izin meminta waktu kepada Bapak untuk meminta banyak sekali pengalaman mengenai pengambilan keputusan dalam kepemimpinan ya Pak ya. Izin saya melanjutkan ya Pak ya. Selama ini kan dalam menjadi seorang pimpinan di sekolah Pak, tentu kita menemukan banyak kasus yang terjadi, baik dengan tenaga kependidikan maupun dengan anak-anak. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi ini masuk ke dalam dilema etika kah, atau dilema ketika Bapak memutuskan antara Bapak sendiri dengan orang banyak? Bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Oke. Jadi dalam mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah ini tentu pertama kali saya mengambil dari sudut pandang mana. Jadi saya melihat dari sekolah ini ya itu banyak sekali, tentu banyak kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi dari kekurangan itu salah satu contoh tentang kedisiplinan dari tenaga kependidikan, kemudian dari gurunya, baik itu juga siswanya, nah, itu seringkali terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, sehingga tentu saya juga tidak harus mengambil keputusan langsung seperti ini, tidak, tetapi saya juga melihat sebenarnya penyebab ataupun masalahnya dari sosok guru itu terlambat ke sekolah itu apa, tentu saya cari tahu terus. Dari keterlambatan gitu ya Pak. Jadi Bapak mengidentifikasinya dari awal mulainya, penyebabnya gitu ya Pak ya. Sebenarnya asal usulnya itu kenapa sih kok bisa dia terlambat. Jadi saya juga tidak bisa langsung menjudgment, langsung kita marahin juga tidak. Jadi kita harus menelaah dulu sebenarnya penyebabnya itu apa dulu. Ibaratnya kalau kita mau membenerin rumah bocor kan nggak harus kita pel dulu, tapi kita perbaiki atasnya dulu kan begitu. Seperti itu kan misalkan nih Pak, bagaimana ketika Bapak menemui suatu kasus dan kasus itu melibatkan dua kepentingan yang sama. Misalkan sama-sama mengandung nilai kebajikan, mengambil ini baik, mengambil itu juga baik. Nah, bagaimana Bapak memutuskan dari dua dilema tersebut atau dua keputusan tersebut yang sama-sama mengandung kebaikan? Nah, seperti itu. Jadi setiap ada kasus yang datang kepada saya yang kita hadapi, jadi saya tidak luput untuk mengajak guru-guru yang senior tentunya itu untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan mana yang terbaik. Tentu saya minta usulan dari setiap guru-guru untuk memberikan masukan sehingga nanti terakhir endingnya pada saya tinggal sana ambil keputusannya. Salah satu contoh misalkan yang saya katakan di awal tadi, misalkan ada guru yang suka terlambat ataupun jarang masuk seperti itu, tentu kita diskusikan juga karena itu kan ada dua kepentingan ya. Satu, kita harus memenuhi hak dari anak-anak kita. Yang kedua, saya juga harus bisa toleransi juga terhadap guru-guru saya
selain daripada itu saya juga melihat sebenarnya penyebabnya apa, dan itu saya dalami terlebih dahulu permasalahannya. Syukur saya bisa membantu permasalahannya sehingga semuanya bisa berjalan dua-duanya gitu. Jadi langkah pertama saya tentu ibaratnya berunding dulu ataupun musyawarah dulu terhadap guru kepada guru senior kita mengambil keputusan. Itu kalau misalkan dalam permasalahan ya Pak ya. Yeah. Nah bagaimana kalau posisinya ada dua yang harus diputuskan tapi sama-sama baik Pak? Oh, sama-sama baik misalkan yang mengambil nilai kebajikan. Oke, begitu. Jadi kalau misalkan ada dua opsi. Dua opsi ya. Dua opsi, betul. Andai kan ada dua opsi yang harus saya ambil, keduanya itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Tentu saya banyak juga pertimbangannya. Misalkan untuk kepentingan saya pribadi atau kepentingan orang banyak. Kalau lebih banyak untuk kepentingan orang banyak, tentu itu yang saya dulukan. Misalkan untuk kepentingan saya terlebih dahulu ada itu baik untuk saya, tetapi yang satu juga baik untuk sekolah, tentu saya dulukan dulu yang itu. Karena posisi sebagai pimpinan gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Gitu. Semisalkan ada yang harus Bapak putuskan, dan itu termasuk melibatkan orang banyak nih Pak. Nah, langkah-langkah pertama yang Bapak lakukan apa itu Pak untuk menghadapi masalah seperti itu atau dilema seperti itu? Jadi langkah pertama yang Bapak lakukan apa? Apakah Bapak berkonsultasi dengan yang di atas lebih Bapak atau mungkin berdiskusi dengan guru senior atau bagaimana Pak? Baik. Tentu ketika ada sebuah masalah, tentu ya saya hadapi. Misalkan ada datang dari siswa, juga tentu siswanya, kemudian orang tuanya, terus saya panggil, saya tunjukkan permasalahannya apa, kemudian baru nanti setelah itu saya musyawarahkan kembali kepada guru-guru senior untuk sama-sama bermusyawarah tentang masalah itu, pemecahan masalahnya seperti apa, baru nanti saya mengambil keputusan seperti itu. Berarti musyawarah yang utama gitu ya Pak ya? Oke. Saya tidak lupa dari musyawarah ini. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil suatu keputusan dan Bapak mengalami pergolakan batin, dilema nih Pak? Bapak sudah memusyawarahkan, Bapak sudah segala macam. Kira-kira hal efektif apa yang kira-kira menurut Bapak bisa membantu Bapak untuk memecahkan dilema yang Bapak rasakan ini? Oke. Saya berpikir bahwasannya saya bekerja itu tidak untuk hari ini. Saya berpikir bahwasannya saya bekerja itu tidak hanya untuk mencari makan aja. Jadi tidak hanya untuk mencari uang saja, tetapi saya berpikir bahwasannya saya bekerja itu ya saya mengabdikan pada negara, pada bangsa, pada seluruh masyarakat, dan saya juga atas pertanggungjawaban nantinya saya di atas diri saja. Ketika saya membuat sebuah keputusan, tentu saya harus bertanggung jawab dengan keputusan tersebut, dan saya juga harus bisa menanggung resiko apa yang akan terjadi berikutnya. Seperti itu. Berarti nggak hanya melibatkan saat itu aja gitu ya Pak ya? Oke. Kedepannya harus gitu. Betul. Nah, selama ini Pak bukan hanya yang mulus-mulus aja nih yang terjadi ya Pak, tentu ada tantangan yang berat. Dalam Bapak mengambil keputusan, tantangan terberat apa Pak selama ini yang Bapak rasakan, yang menurut Bapak paling terberat tantangannya ketika Bapak mengambil keputusan? Baik, tantangan yang terberat adalah bagaimana saya ketika mengambil sebuah keputusan itu ada rasa dilema ataupun ketidakenakan saya ketika misalkan salah satu contoh beberapa bulan yang lalu itu ada sosok salah seorang guru yang memang benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga kita harus ya sebagai manusia tentu saya juga peduli terhadap beliau, akan tetapi di satu sisi lain tingkat kehadiran kemudian itu sangat minim sekali, sehingga kita juga harus bertindak tegas tentang bagaimana kinerjanya dan kita putuskan untuk diberhentikan. Nah, selain sebenarnya saya juga merasa iba ataupun saya merasa dilema juga terhadap keputusan tersebut, merasa kasihan dan lain sebagainya, tetapi ini untuk kepentingan bersama dan kepentingan individu, saya juga lebih memilih yang mementingkan orang banyak daripada satu orang. Jadi itu yang menjadi ibaratnya dilema saya ketika itu dalam mengambil sebuah keputusan.
satu toleransi berkaitan tentang itu, yang kedua juga berkaitan tentang masa depan sekolah, masa depan anak-anak gitu. Jadi tantangannya ketika keadilan harus melawan dengan rasa iba gitu ya Pak ya, rasa kasihan dan juga memikirkan antara dilema jangka panjang dengan jangka pendek yang berhubungan dengan sekolah ya Pak ya. Oke. Nah, ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus atau ada kasus nih, otomatis harus diselesaikan kan Pak? Iya. Apakah Bapak memiliki waktu khusus untuk menyelesaikan, misalkan hari tertentu untuk khusus menyelesaikan kasus-kasus di sekolah, ataukah pada saat kejadian Bapak langsung menyelesaikan? Jadi tergantung permasalahannya. Jadi misalkan kalau kasusnya ya sedikit ringan, bisa langsung kita selesaikan. Kita panggil permasalahannya, kita cuci permasalahan, langsung kita bahas. Di hari itu juga bisa tuntas. Tetapi misalkan yang memang mungkin ada permasalahan yang sedikit agak berat dan melibatkan banyak guru untuk bermusyawarah, tentu kita ambil waktu yang efektif untuk pembahasan itu, sehingga masalah itu tidak, semua masalah tidak kita anggap ringan, tentu kita pikirkan semua masalah yang ada, tentu, tapi kita bisa mengatasi itu sesuai dengan kadar dari permasalahan tersebut. Jadi sekiranya cepat ya kita dilihat dari urgensinya gitu ya Pak. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang tantangan atau hambatan ketika dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang faktor apa atau adakah orang yang berperan untuk mempengaruhi Bapak atau untuk menjadi panutan Bapak dalam pengambilan keputusan, ataukah ada faktor-faktor yang memang sangat, oh ini nih ketika saya memutuskan permasalahan memang faktor inilah yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan? Oke. Faktor yang terpenting di dalam pengambilan keputusan saya adalah saya harus memegang sebuah komitmen. Ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya yakin dengan apa sebelum ibaratnya bermusyawarah dulu. Saya ketika mengambil keputusan, saya yakin dengan apa yang akan saya lakukan dan saya bertanggung jawab tentang resiko yang nantinya akan terjadi. Disitulah ibaratnya menjadi sebuah keyakinan saya, faktor pendukung yang sangat kuat dari dalam diri saya. Tapi kalau dari faktor eksternal, tentunya dalam pengambilan keputusan tentu ada guru-guru yang lebih senior daripada saya yang tentu memberikan masukan dan memberikan ketenangan saya dalam mengambil keputusan. Berarti guru senior sangat mempengaruhi ya Pak ya dalam mengambil keputusan, karena mungkin beliau terlebih dahulu. Betul Pak. Oke, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah tadi kita perbincangkan, adakah pengalaman yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tetapi Bapak dilema? Baik, jadi alhamdulillah setelah dalam pengambilan sebuah keputusan, seiring berjalannya waktu, di situ saya mulai belajar bagaimana saya menjadi seorang pemimpin itu harus bijak dalam pengambilan keputusan, tidak hanya mementingkan satu golongan, tetapi juga mementingkan orang banyak yang tentunya bukan hanya untuk saat itu saja kepentingan tersebut, ibaratnya kemaslahatannya bukan untuk hari itu saja, tetapi untuk berikut dan berikutnya. Jadi kita berpikir tidak untuk hari ini, tetapi untuk masa depan berikutnya. Jadi dari semua kasus atau pengambilan keputusan yang Bapak lakukan justru mendapatkan pembelajaran untuk kasus kedepannya atau dalam situasi yang lebih ini ya Pak ya. Bahkan nanti nggak tahu juga kan, nanti mungkin masalahnya lebih berat lagi. Ya betul. Dengan banyaknya pengambilan keputusan dan juga kerjasama itu mempermudah gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak Pak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih setelah berbincang dengan Bapak, banyak pengalaman yang bisa saya ambil juga untuk depannya sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak.